Hai, bersama dengan saya lagi, Mamang Hari. Pada video yang akan saya unggah kali ini, masih tetap dalam topik Centrifugal Gas Conventional Operational Case Discussion segmen nomor 2B. Ini adalah kelanjutan dari diskusi kasus operasional Centrifugal Gas Compressor sebelumnya, yaitu bagaimana hubungan antara pressure suction, discharge pressure, dan flow dengan tersedianya sebuah sumber horsepower dengan value tertentu. Namun kali ini yang akan kita diskusikan adalah dengan asumsi di mana pressure suction yang fix. Lalu ada variasi perubahan discharge pressure. Lalu bagaimana flow-nya? Dengan asumsi sebuah angka available horsepower daripada penggeraknya. Kita bersama-sama akan mendiskusikan bagaimana contoh kasus ini bisa terjadi dalam sebuah operasional yang real gitu ya. Lalu kita juga akan belajar nanti bagaimana kita menyikapinya daripada perubahan-perubahan parameter yang bisa terjadi saja di tempat kita kerja. Seperti biasa, saya akan menggunakan Microsoft Excel agar bisa diikuti dengan baik dan teman-teman semua bisa membuat sendiri spreadsheet-nya di rumah masing-masing. Apabila nanti teman-teman semua baru sekali ini mendengar istilah-istilah baru, mungkin definisi-definisi baru, teman-teman semua bisa menghubungi video-video saya sebelumnya, di mana kami sudah menerangkan dasar-dasarnya. Setelah melihat video ini, jangan lupa beri kami komentar, jangan lupa subscribe, dan kalau memerlukan diskusi yang lebih lanjut atau menginginkan sebuah jasa pelatihan, Anda bisa menghubungi kami di website kami di bawah sini. Baik, terima kasih, selamat menikmati. Jadi ini adalah case nomor 2B, artinya case-nya adalah pada fix P1. What is the variation of P2 versus flow? Artinya kalau nanti dengan asumsi given condition seperti ini, gasnya sama, lalu horsepower-nya di set tetap sama, baru T1-nya konstan. Baru kita akan coba diskusi dengan pertanyaan dasar seperti ini. Jadi apa hubungan antara P2 dengan flow, dengan fixed horsepower? Saya akan menjelaskan ini melalui sebuah proses skematik ya, diagram sebuah gas kompresor gitu, di mana ada kompresor, ada drivernya, ada gasnya seperti apa, ini masuk, ya suction, dikompres keluar, baru ini berhubungan dengan discharge pressure. Kalau diteruskan, tentunya sama dengan tekanan yang harus dilawan di pipeline. Ya, jadi kapan sih P2 itu bisa berubah? Ya? Oke, pada case yang kali ini bisa saja, misalnya kalau ini berhubungan dengan pipeline, dan biasanya pipeline itu berhubungan dengan banyak pemasok gas yang menggunakan pipeline tersebut, tentunya pressure-nya bisa naik turun. Tergantung daripada jumlah flow yang masuk, lalu berapa banyak gas itu diambil oleh usernya. Ya, bisa aja kalau misalkan normalnya user ngambil 100 mm gitu, tiba-tiba dia cuma ngambil 75 gitu ya.
Nah, nanti akan jadi kenaikan tekanan di pipeline. Nah, ini bisa terjadi akan mempengaruhi performa daripada kita punya kompresor. Lalu bagaimana kita menyikapi hal seperti itu, apa yang sudah jadi, dan karakteristik kompresor kita seperti apa? Masih bisakah, atau tidak bisa, atau seperti apa? Ya, jadi nanti kita akan coba dengan fix section, kalau discharge-nya naik tekanannya, apa yang terjadi dengan kompresor tersebut? Bagaimana flow-nya? Lalu setelah itu kita juga akan mencoba merubah. Kalau misalnya horsepower-nya cuma ada seperti sebelumnya, ini akan ada sebuah parameter yang dikorbankan, tanda kutip ya. Jadi either ini adalah flow-nya atau P1. Ya. Artinya kalau dia pressure-nya nanti akan kita akan simulasikan dia itu naik ya dari 775 kita akan coba naikin 25 psi di 800 itu. Lalu apa yang terjadi dengan flow? Ya, dengan horsepower tetap 3101. Lalu kalau flow-nya kita minta tetap sama, apa yang terjadi dengan pressure di suction? Ya, nanti hubungannya akan kita bisa lihat, kita akan buka sebuah graf gitu ya, supaya memudahkan kita untuk bisa mempresentasikan ya bagaimana perubahan P2 itu bisa merubah performance. Jadi seperti biasa kita bikin sebuah spreadsheet gitu ya. SG, K50, K300, PCP, PCT, K inlet, K outlet, K average, C inlet dengan Z average, kita masukkan angkanya. Lalu asumsinya ini kan yang merah ini adalah parameter awal gitu ya. Lalu P1 P2 adalah kondisi awal, rasionya kita hitung, dan seterusnya head, CFM, dan segala macam. Lalu kita juga akan hitung berapa start marginnya pada saat operasi seperti ini. Oke, K inlet dan K outlet artinya K pada T1, K90, dan K outlet artinya K di discharge, K293.2. Berapa kita bisa pakai interpolasi ya, menggunakan seperti ini ya. Jadi K50 berapa? K300 berapa? Baru K diantaranya adalah bisa dilihat dengan interpolasi karena ini kita asumsikan ada sebagai garis lurus. Oke, jadi ketemunya berapa itu? Coba kita lihat. Supaya lebih cepat saja saya mau tunjukkan yang sudah saya hitung. Lalu P1 P2 rasionya tahu. Ya, P2 dibagi P1. Lalu kalau T1 tahu, T2 tahu, berarti delta T-nya tahu, ya, perubahan temperatur. Lalu CFM, ya CFM adalah kita konversi dari MMCFD. Coba saya akan tunjukkan rumusnya, quick aja. Ini ya, jadi mungkin teman-teman masih ingat, bagaimana rumusnya. Jadi dari standar menjadi SCFM ya, di mana di sana ada faktor P1, ada T1, Z1, baru MM-nya berapa, akan ketemu ACFM. Oke. Coba kita lihat hitungnya berapa yang sudah kita hitung. Kalau teman-teman pengen lihat rumusnya Excel, bisa lihat di atas. Oke, lalu yang kedua rumus head. Sebentar saya akan tunjukkan rumus head-nya. Ya, jadi ini adalah rumus head. Di mana head adalah ada faktor G average, K, T1, ya, K lagi,
P2 dibagi P1 ada SG ada K. Sehingga head-nya jadi rumusnya ada di atas ini kalau ingin lihat. Ketemunya adalah sekian. Lalu next-nya adalah efisiensi. Sebentar saya tampilkan rumusnya. Ini adalah rumus efisiensi ya, di mana ada T1, P2 dibagi P1, rasio K, lalu T2 dibagi kurangi T1. Ini semua ada di sini, sehingga efisiensi bisa kita hitung, ketemunya berapa? 65%. Lalu selanjutnya adalah horsepower. Sebentar kita akan tampilkan rumusnya supaya mengingatkan kita di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, ini adalah rumus horsepower, di mana ada sebuah faktor dikalikan head, kalikan flow dalam mm, SG, lalu efisiensi. Ya, jadi semua dihitung, SG-nya akan ketemu sekian, 31.01,9 powernya. Oke, setelah itu kita kepengen nge-plot ya, menaruh HCFM ini dalam performance curve. Oke, jadi ini adalah performance curve. Lalu kita mencoba nge-plot HCFM ke dalam kurva ini. Ini sumbunya, ini CFM, ini head ya. Jadi yang merah bulat sini. Jadi ini adalah 15.528 versus headnya 45.000. 40, 44. Ya, 45 lebih dikit biru sini. Oke, lalu kita bisa akan ngitung RPM-nya berapa. RPM-nya berarti kalau ini 13.000, ini 14.000, mungkin 13.700, 13.800. Kita lihat berapanya sudah. Sudah saya lihat, observe. 13.700. Ya. Lalu flow pada saat surge tentunya ditarik garis sejajar dengan speed, ketemu dengan surge limit, baru kita lihat berapa flow-nya. Observasi kita ketemunya adalah 1150. Sini kira-kira. Sehingga surge margin adalah bisa dihitung. Adalah flow pada saat operasional dikurangi flow pada saat surge dibagi flow CFM pada saat normal. Ya, ketemunya 32%. Oke, jadi sesuai kasus yang sedang mau kita bahas, diskusikan adalah kita mengetahui bahwa ini semua sama. Jadi gasnya sama, P1-nya sama. Lalu kita kepingin menaikkan P2-nya menjadi 800. Jadi 778-800. Oke, tentunya rasionya akan naik 3.856 jadi 3.980. Lalu T1-nya tetap sama kan? Nah, T2 ini setelah kita hitung-hitung, ketemunya adalah 298. Nanti kita periksa lagi dengan efisiensi. Lalu T2 mil T1 menjadi 208. Jadi ada kenaikan temperatur karena dia dikompres dengan rasio yang lebih tinggi. Oke, kita maunya flow-nya adalah sama dulu. Baru CFM-nya bisa dihitung. Dari CFM ini, kalau dia P1-nya sama, ya karena CFM ke MMCFD itu adalah P1, bukan P2 ya. Jadi ini tentunya akan sama. Lalu head akan berubah karena konsentrasinya juga berubah. Kita lihat berapa? 47. Jadi naik dari 45.009 sekian menjadi 47.146. Oke. Lalu efisiensi di sini adalah 65. Ya, jadi kalau kita lihat ini 66. 64 di sini ya, ini kira-kira lebih kecil dari 66 ya. Kita anggap itu 65 lah.
baru tentunya horsepower-nya bisa dihitung. Oke. Jadi karena kenaikan pressure, horsepower-nya jadi naik. Oke. Lalu kita lihat RPM-nya, ini yang segitiga di sini ya. RPM-nya naik. RPM naik ya. Jadi 13.900 ya. Kalau ini 13.000, 14.900. Baru flow pada saat biasa tarik sejajar dengan kurva speed, ketemu start limit, baru diukur berapa flow-nya. Oke, observasi kita adalah 11.90, sehingga start marginnya adalah 28. Ya, kalau kita melihat ini dari mulai merah bulat ke segitiga, emang dia agak lebih ke kiri relatif ya, makanya dia lebih turun. Jadi ini yang terjadi. Ini di atas kertas, save dulu. Di atas kertas, kalau ada kenaikan P2, ya, tadi seperti kasusnya, misalnya adalah ada kenaikan pressure di pipeline, sehingga Anda punya kompresor, discharge-nya akan kena impact. Ya. Artinya impact mundur, sehingga naik. Anda harus punya 3183. Jadi kira-kira 81 horsepower lebih tinggi dari sebelumnya. Artinya apa? Kalau Anda tetap kepengen saksnya sama, flow-nya sama, dan Anda pasti punya spare horsepower, artinya engine Anda belum full speed, masih bisa naik. Anda tinggal crank up saja. Crank up aja, naikkan sampai mendapatkan 3183. Pasti flow-nya akan sama. Tapi dengan pressure lebih tinggi. Jadi ini horsepower-nya. Jadi kalau Anda punya horsepower sangat mudah. Naikkan speed-nya, Anda akan dapat ini. Anda punya operating point akan bergeser sedikit. Speed Anda akan naik sedikit. Ya, naik 200 RPM. Tapi operasional, sell margin bagus, efisiensi bagus, nggak masalah. Jadi itu jawabannya. Apakah masalah? Tidak. Asal kita masih punya room, ya, masih punya spare horsepower istilahnya, yang bisa menaikkan horsepower sehingga pressure dan flow yang diminta bisa tercapai. Oke, ini adalah yang pertama. Jadi, kalau Anda punya horsepower yang segitiga ini, you just do it. Naikin speed, selesai. Lalu diskusi kita selanjutnya adalah bahwa, kalau kita punya horsepower 3183, kalau tidak punya, maka harus ada yang dikorbankan. Ya, yang pertama kali yang penting kita diskusikan sekarang adalah kalau pressure-nya suction maunya sama, berapa flow-nya? Ya, tentunya kalau tidak head, ya flow yang dikorbankan kalau power-nya sama. Ya. Jadi kita akan lihat di sini, ini adalah tetap sama, ya. Lalu rasionya juga masih sama. Kita pengen T1, T2 juga karena pressure sama, berarti tetap sama. Ya. Lalu T2 kurang 1 juga sama. Oke. Kita pengen lihat berapa flow-nya kalau horsepower yang ada 3101 saja. Oke. Ya, kita akan hitung, ya. Kita lihat nanti. Coba kita hitung yang tidak ada hubungannya dengan flow. Head itu berapa? Ya. Head akan sama karena pressure-nya dari sebelumnya, ya, dan sebelumnya akan sama. Lalu efisiensinya kalau kita lihat nanti kita bisa lagi. Oke. Kita akan coba berapa flow-nya yang akan pasti turun, ya, pasti turun. Karena apa? Karena horsepower itu kan head kali flow.
Jadi kalau headnya naik ya dari 45 ke 47, pasti flow-nya akan turun supaya kita mengejar horsepower-nya tetap 3101. Oke. Saya mau coba berapa flow-nya. Hitungan kami adalah 29.25. Nanti kita periksa lagi. Benar nggak segini? Oke, sehingga CFM-nya kita bisa hitung berapa ya. Oke, kalau kita lihat dari CFM kan di yang kuning berarti di sini. Efisiensi sekitar 66, mungkin ini 65 gitu ya kira-kira ya. Kita lihat berapa. Oke, 5 poin ini masuk akal, wajar ya. Sehingga horsepower-nya adalah kalau kita hitung-hitung adalah 3103. Artinya flow yang kita coba tadi ini adalah pas ya. Jadi 31.1 yang ada sekarang 303 ya, beda-beda 2 horsepower. Ini malah mirip gitu ya. Jadi sekaligus kita akan selesaikan aja di sini. Lalu RPM-nya berapa? Ya, ini berarti yang warna kuning. Observasi saya 13.800 lah ya. Ini yang segitiga hijau ini kan 900, ini lebih turun sedikit gitu ya kira-kira. Baru flow pada saat search sedikit lebih rendah. Sehingga horsepower-nya akan sedikit lebih rendah. Oke. Jadi kalau kita lihat dari mulai merah bulat ke sekitar diamond ini ya memang agak ke kiri. Jadi flow-nya akan turun. Oke, jadi ini adalah kita bisa coba-coba nanti berapa flow-nya gitu. Kalau dia terlalu banyak tentunya horsepower-nya akan lebih tinggi dari ini, tidak masuk di dalam case kita. Oke, lalu diskusi kita berkembang ya. Yang diamond kuning ini adalah berapa flow yang tanda kutip quote unquote dikorbankan ya. Kalau Anda hanya punya power sebesar sebelumnya 3101 ya. Oke, nextnya adalah kita pengen korbankan P1-nya. Ya. Ini sama semua. Sama. Lalu kita pengen tahu berapa P yang akan terjadi kalau flow-nya kita tidak mau turun. Kita mau tetap 30. Ya, kita pengen tetap 30. Ya, berapa P-nya? P1-nya sama. Ya, sama. Oke, P2-nya kita lihat P1-nya berapa. Lalu kita coba-coba trial and error ya. Karena nanti kan P1-nya dimasukkan, ketemu rasio nanti bisa hitung head, lalu kita bisa hitung horsepower-nya, efisiensi per horsepower ya. Sekarang saya mau coba ini sebuah angka gitu ya, angka P2 itu 800, cuman P1-nya saya pengen naikin sekitar 5 PSI. Oke. Sehingga rasionya kita tahu. Ya, kalau rasionya 3.883 ini juga akan asumsi juga. Ya, ini kita lihat T1/2 berarti tentunya jangan sampai terlalu jauh ya, karena ini kan bisa kelihatan kalau ini 3.98 rasionya, 3.88 pasti sedikit lebih rendah dari sini ya, jangan terlalu jauh. Sehingga kita tidak mencobanya terlalu banyak. Oke, kita maunya flow-nya tetap sama dari sebelumnya, sehingga CFM-nya bisa dihitung. Oke, lalu P1, P2 tahu, dan T1 tahu, rasionya tahu, sehingga head-nya bisa dihitung. Ya. Oke. Baru efisiensinya adalah, kita bisa lihat, observasi, head CFM-nya ini warna segitiga merah.
Kira-kira kalau ini 66 mungkin ini 65 lah ya, 65 masih masuk akal. Ya, berarti kita punya pressure ini asumsi kita benar. Ya. Baru efisiensinya kita bisa hitung. Ya. Jadi efisiensinya adalah 0,65 sehingga horsepower-nya adalah 3098 3101. Jadi ini kira-kira beda 3 horsepower ya, tidak begitu signifikan. Ya, kita bisa kalau mau tepat banget kita bisa pakai koma-koma ya. Ya, nanti dicoba di rumah sendiri boleh. Oke, setelah itu kita biasa kuning segitiga ini kita lihat RPM-nya 13.600 ya, turun dikit. Lalu flow pada saat berapa? 11.50 sehingga stat matinya adalah 29.65 ya. Kalau kita lihat stat matinya antara bulat merah ke segitiga merah ya, bulat merah memang dia lebih kiri ya, lebih sedikit lebih berdekat ke set limit. Oke. Jadi ini adalah yang segitiga hijau ini adalah apa adanya. Apa adanya itu ya kalau kita mau menaikkan discharge ya, ini bukan menaikkan ya, ini adalah akibat daripada operasional di mana ada back pressure dari pipeline, kira-kira seperti itu. Sehingga mau nggak mau kita harus mengantisipasinya seperti apa. Sehingga Anda harus perlu tambahan horsepower kira-kira ya 82 lah kira-kira horsepower. Kalau ada masih punya horsepower, naikin speednya, selesai masalahnya. Ini akan bisa turun lagi menjadi ke sini. Ya, flow-nya maksudnya ini akan terjadi maksud saya, yang akan terjadi. Jadi Anda secara personal masih bisa mengompres 30 mm meskipun discharge-nya naik, itu kira-kira. Karena kan sebenarnya kan kalau pengoperasian centrifugal gas kompresor yang tipe-tipe booster ini sebenarnya kan targetnya adalah berapa banyak kita bisa mengompres flow pada hari itu ya. Sehingga flow itu kadang-kadang menjadi acuan pokok ya. Ya, karena ya berhubungan dengan kontrak jual beli gas segala macam. Sehingga antara pemasok gas dengan user itu tentunya akan ada sebuah hubungan yang saling membutuhkan gitu ya. Jadi dia butuh banyak, kita bisa spread juga gitu ya. Jadi tetap operasional kita ini akan sangat berpengaruh terhadap bottom line bisnisnya itu ada. Ya, karena seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita pengen diskusi lebih lanjut, yaitu sesuai dengan rencana kita akan bikin sebuah graf hubungan pressure P1 dan flow seperti apa ya. Jadi kita ingin membuat sebuah tabel ya, Jadi pada saat at fixed horsepower, at fixed horsepower 102 ini ya, and P1 tetap 201. Ya. Jadi adalah kita akan bisa melihat menghitung tabelnya ya, membuat tabelnya. Ini yang pertama. Oke. Lalu yang kedua adalah yang ini. Ya. Jadi pada saat P1-nya tetap 201, horsepower tetap 3102. 101.9 lah ya. Jadi pada saat ini adalah flow 30 ini 75. Lalu P2 yang kondisi kedua adalah flow-nya turun karena P2-nya naik. Ya, asumsi dengan
P1-nya tetap konstan. Oke, jadi tabel ini saya mau coba copy untuk membuat graf ya. Ini. Oke, seperti ini. Jadi pada saat horsepower-nya tersedia hanya 302 dan P1-nya 201, itu kita lihat hubungannya adalah pada saat flow-nya 30 mm, P2-nya 75. Lalu pada saat pressure-nya 800, ya, untuk horsepower tetap ada di 302, flow-nya turun dari 30 ke 29,25. Ya, sesuai dengan tadi ya. Lalu kita membuat sebuah grafik seperti itu. Ya, grafik ini pada 175 flow-nya 30, pada saat 800 flow-nya adalah 29,25. Jadi di sini kita bisa buat sebuah graf gitu ya. Sehingga apapun yang terjadi in between kita bisa predik. Jadi misalnya kita mau naikin dari 775 ke 790. Flow-nya jadi berapa flow-nya? Ya, seperti ini. Tarik ke bawah. Ya. Jadi 800. Kalau kamu P2-nya 800, Anda hanya punya flow 29,25. Tapi kalau Anda bisa turunkan menjadi 775 PSI di suspensornya itu, Anda akan dapat flow 30 mm ya, dengan fake horsepower dan P1 yang konstan. Ya, jadi ini bisa jadikan pegangan ya, bisa dibuat karena ini kan parameter yang biasa kita lihat tiap hari ke hari dan satuan-satuan yang sangat umum dan semua orang ngerti dan paham gitu ya. Jadi dalam operasional juga dia tidak jarang sekali bicara mengenai head gimana, CFM gimana, dia hanya bicara mengenai flow, pressure-nya berapa ya, flow-nya berapa. Oke, jadi itu simulasi yang sudah kita buat. Lalu saya kira jawaban semua sudah terjawab. Variasinya seperti ini. Variasinya adalah kalau perubahannya sebesar 25 PSI dari 75 ke 800, flow-nya akan turun kira-kira menjadi 29,25. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat mencoba sendiri.